Hai semua, perkenalkan namaku Amara dan aku sedang bersama Teteh cantik dari Banten nih. Wah, hai semua. Perkenalan dulu kali ya Teh, siapa nih Oke, namanya? boleh. Jadi sebelumnya terima kasih dulu dong nih sama Ara selaku Korbit Sosma ya Ara ya. Ya dari FKMPI sendiri. Makasih banget ini udah diundang ya. Ya Teh. Ya, sebelumnya perkenalkan, jadi nama aku itu Indira Mulyaranti, biasa dipanggil Dira. Jadi teman-teman di sini, teman-teman FKMPI semua, kita di sini podcastnya santai aja ya, kita sharing-sharing aja. Iya dong. Nah, aku biasa dipanggil Dira, jadi aku ini alumni tahun ini, lulusan tahun 2020. Nah, kebetulan aku ini kakak tingkatnya Ara, jadi kita ini masih satu alma mater dari Poltekkes Kemenkes Banten. Oke nih Teh Dira, dengar-dengar kemarin Teteh itu salah satu volunteer di Wisma Atlet ya Teh? Bener banget, kemarin aku ikut volunteer COVID ke Wisma Atlet. Wah, kenapa sih Teh tertarik untuk jadi relawan kayak gitu? Sebenarnya awal mula tertarik sih karena penasaran ya, kayak apa sih yang dilakuin para volunteer COVID ini gitu. Terus kayak pengen punya andil aja, kebetulan pada saat itu aku kan tingkat akhir. Nah, jadi aku tuh pengen aku ini punya andil gitu buat masyarakat. Nah, aku juga kan pengen nih mengaplikasikan ilmu yang udah aku dapat selama ya kurang lebih selama di kampus lah ya, bisa diaplikasikan ke masyarakat gitu. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Lalu kegiatan apa aja sih Teh di sana tuh? Oke, jadi untuk teman-teman, jadi untuk kegiatan relawan di sini kan karena kita dibagi dua untuk relawan medis dan yang non medis. Kebetulan aku kemarin ditempatin di bagian yang non medisnya teman-teman, di bagian call center, yaitu yang biasa teman-teman hubungi nih kalau misalkan ada pertanyaan seputar COVID-19. Nah, itu kegiatannya. Kalau untuk call center COVID sendiri, yaitu menerima panggilan dari masyarakat. Nah, itu biasanya sih keluhan-keluhan atau masyarakat yang ingin merujuk ke Wisma Atlet. Biasanya sih untuk sistem rujukan itu yang menghubungi adalah pihak puskesmas ataupun pihak rumah sakitnya, begitu Ara dan teman-teman. Wah, kalau kayak gitu tuh 24 jam gitu ya Teh? Ya betul, untuk sistem kerjanya memang 24 jam. Untuk itu tim kami dibagi menjadi beberapa shift, yaitu ada 3 shift nih Ara dan teman-teman, yaitu shift pagi, shift sore, dan shift malam. Ya, jadi memang kita dituntut untuk standby selama 24 jam karena memang ada juga panggilan tengah malam nih Ara dan teman-teman, karena mungkin karena urgent dan ada juga sih yang prank call kayak gitu yang ngerjain gitu. Tapi ya kita memang dituntut untuk selalu standby dalam 24 jam. Wah, pernah nggak dapet prank call kayak gitu? Itu kayak gimana tuh Teh? Ya, untuk mengatasi prank call sih sebenarnya rata-rata pertanyaannya yang menjurus ke pertanyaan seputar COVID-19, namun kayak dimain-mainin Melenceng gitu gitu ya. ya? Melenceng, semisal kayak sebenarnya COVID itu ada nggak sih gitu, terus nanya-nanya kapan COVID ini berakhir gitu kan, sementara kami pun dari tim relawan masih belum memastikan juga kapan COVID ini akan berakhir. Jadi kita menanggapinya dengan santai namun tetap ramah gitu, jangan sampai kita juga marah-marah di telepon, kan nggak baik juga. Yang penting yang pertama sih kita harus tetap ramah dan sopan. Wah, gitu tuh teman-teman. Kegiatan-kegiatan di sana sangat banyak sekali ternyata. Nah, ya itu untuk kegiatan ketika kita kerja ya teman-teman ya. Untuk ketika sudah pulang kerja itu biasanya kita sih di Wisma Atlet sendiri ada fasilitas untuk Grab Wheels, lalu ada bazar juga. Jadi teman-teman relawan di sana akan difasilitasi dengan semaksimal mungkin, jadi nggak akan jenuh gitu. Terkadang setiap Sabtu atau Minggu ada hiburan juga berupa kayak karaoke, dan di sana juga ada tempat nge-gym juga gitu. Jadi pokoknya lengkap fasilitasnya, untuk relawan dijamin tidak akan aman lah pokoknya di sana gitu. Asik juga ya Ya. Teh. Wah. Lalu apa Teteh nggak takut gitu Teh tertular COVID? Karena kan ini ditempatkan tuh di Wisma Atlet Ya gitu. betul, ditempatkan di Wisma Atlet, tepatnya di zona merahnya ya. Ya, jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi untuk takut ke virusnya sih, ya kita sih
bisa dijagalah. Untuk virus sendiri sih bisa dilawan dengan cara menjaga imunitas tubuh kita. Cuman yang ditakutin itu adalah, yang lebih dikhawatirkan adalah sanksi sosial dari masyarakatnya ini loh, Ara dan teman-teman. Karena masyarakat awam itu masih menganggap COVID ini sesuatu hal yang sangat menakutkan gitu, karena mungkin pemberitahuan awal di medianya ini COVID ini sangat mematikan sekali gitu. Tapi sebenarnya realitanya COVID ini untuk pasien-pasien COVID yang rentan adalah pasien yang lansia ataupun memiliki penyakit bawaan gitu. Jadi yang berat ini sebenarnya sanksi sosialnya ya, Ara dan teman-teman gitu. Karena kan sampai ada yang dikucilkan atau dibuang dari lingkungannya, kan itu kasihan banget gitu. Bahkan ada relawan atau perawat yang merawat pasien COVID-19, dia diusir dari tempat kosnya gitu kan, itu kasihan banget gitu kan. Ya, benar-benar teh. Lalu waktu pas teteh pulang nih, gimana nih reaksi keluarga dan masyarakat gitu teh? Jadi reaksi keluarga dan masyarakat sih, kalau keluarga memang awalnya tidak diizinkan, tapi setelah diberi penjelasan bahwa memang tugasnya seperti ini, ya akhirnya juga diizinkan. Nah, untuk sanksi sosial di masyarakat yang aku rasain sih, karena saat itu aku berangkat diem-diem ya Araya dan teman-teman, jadi bener-bener diem-diem. Jadi masyarakat di lingkungan aku itu nggak ada yang tahu kalau aku ini adalah seorang volunteer, karena aku sendiri juga masih belum siap jika aku harus menerima sanksi sosial dari masyarakat gitu. Karena pasti bakal dapat sanksi sosial, entah dijauhin atau mungkin dikucilkan, dan itu imbasnya kalau sanksi sosial bukan ke diri kita aja nih Ara dan teman-teman, tapi ke keluarga kita juga. Iya benar. Lalu untuk teman-teman dari Politeknik nih teh, mungkin dari teman-teman ini ada yang tertarik untuk menjadi relawan. iya. Lalu itu gimana sih teh untuk cara mendaftarnya gitu untuk Oke. ikutnya? Untuk cara mendaftarnya, buat teman-teman nih mahasiswa yang ingin bergabung menjadi volunteer COVID-19, nah teman-teman bisa daftar melalui BNPB, lalu ada juga di Forum Human Capital Indonesia, itu dari BUMN. Lalu pas awal-awal itu Kemendikbud juga membuka rekrutmen untuk mahasiswa. Ya, jadi karena saat ini mungkin Kemendikbud sudah menutup oprek tersebut, teman-teman juga mungkin bisa diarahkan ke BNPB ataupun ke Forum Human Capital Indonesia. Biasanya sih ke Forum Human Capital Indonesia itu ya, itu teman-teman bisa kepoin IG-nya di FHCI. Lalu ada yang di BNPB juga, itu bisa daftar di websitenya BNPB, teman-teman bisa kepoin di situ. Dan khusus untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes itu bisa daftar di kampusnya masing-masing. Jadi kalau untuk Poltekkes Kemenkes nanti akan diinfokan oleh Badan PPSDM Kesehatan melalui direktur ataupun wadir dari Poltekkes Kemenkes tersebut. Nanti akan diinfokan lagi ke kajurnya, seperti itu. Untuk alurnya seperti itu kurang lebih. Kalau untuk persyaratannya sendiri banyak nggak sih teh untuk persyaratannya jadi volunteer di Wisma ini? Nah, untuk persyaratannya sendiri itu ditentukan sama posisi apa yang ingin kita pilih gitu. Semisal Ara ingin atau teman-teman ingin menempati posisi sebagai perawat COVID. Nah, itu yang pasti persyaratan yang pertama adalah udah lulus dong kuliahnya gitu, dan sudah mendapatkan surat tanda registrasi. Nah, itu baru teman-teman bisa mendaftar di bagian perawat ataupun di bagian medis lainnya seperti ATLM atau rekam medis atau farmasi. Nah, itu teman-teman bisa. Nah, buat teman-teman yang belum ada STR atau yang masih kuliah online tapi pengen ikut juga, itu teman-teman bisa daftar di bagian non medisnya seperti di bagian administrasi, call center ataupun lain sebagainya. Pokoknya yang bidang non medis gitu teman-teman. Oke, banyak sekali infonya nih teman-teman. Lalu suka dukanya jadi relawan itu gimana nih teh? Kalau berbicara suka duka sih untuk di Wisma Atlet sendiri sih aku akuin dukanya itu dikit ya, mungkin kebanyakan sukanya. Jadi mungkin orang-orang beranggapan bahwa Wisma Atlet serem banget nih gitu, zona merah, tempatnya virus gitu, gudangnya virus ya kan. Tapi sebenarnya ketika kita sampai di sana itu suasananya tuh nggak semenakutkan yang apa ada yang di benaknya masyarakat gitu. Kita beraktivitas kayak biasa, kita makan, mandi, terus kayak biasa aja gitu. Yang terpenting adalah tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Kita juga di sana
menggunakan masker, menjaga jarak, tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk dukanya sendiri, karena saat itu aku dinasnya pada saat bulan puasa ya, sampai lebaran, jadi ya mungkin yang lebih kerasa itu kali ya, lebaran gak sama keluarga. Jadi pas lebarannya sih memang nggak terlalu kerasa ya, karena ada teman-teman juga. Nah itu dukanya itu, sedihnya itu setelah lebarannya. Nah itu kan biasanya kita salam-salaman, makan kue gitu kan ya teman-teman. Nah ini kan kita sama keluarga cuman video call doang gitu kan. Itu sih kayak jelek banget sih di situ. Selebihnya sih enak banget itu, kayak untuk di Wisma Atlet sendiri ya, yang aku rasain tuh kayak pokoknya benar-benar pemerintah ini mengapresiasi banget lah para relawan gitu. Jadi nggak kekurangan fasilitas, nggak kekurangan makan, pokoknya semua sudah disediakan. Pokoknya terima kasih juga nih buat pemerintah, terutama Direktur Wisma Atlet juga itu sudah memfasilitasi dengan amat baik kepada para relawannya. Oke, Teh Dira, kayaknya udah cukup kali ya untuk Iya. saat ini. Ada yang ingin disampaikan nggak nih Teh untuk teman-teman semuanya? Oke, buat teman-teman yang mendengar ini, saran aku tetap semangat dan jangan menyerah walaupun kuliahnya online kayak gini. Intinya kita tetap menjaga protokol kesehatan biar kita juga sama-sama memutus rantai penularan COVID-19 ini. Dan buat teman-teman yang masih menjadi mahasiswa, ayo kita harus punya andil ke masyarakat juga. Jangan cuman kita hanya sekedar kuliah pulang pergi tanpa kita punya andil ke Indonesia gitu, ke bangsa dan negara. Pokoknya tetap semangat, sukses terus. Oke, makasih banyak Teh atas Iya, makasih banyak juga, masukan Ara. dan waktunya sharing-sharing pengalamannya jadi Oke. relawan. Oke, teman-teman, kalau ada salah-salah kata dari kami, mohon maaf. Sampai jumpa lagi.